Presiden Jokowi hari ini melakukan kunjungan kerja ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau, di mana salah satu kegiatan Presiden adalah menyaksikan latihan puncak TNI Angkatan Udara di salah satu pulau terluar Indonesia. Dan berikut adalah laporan reporter Rosalina Asmaratika untuk Anda. Tak ada defile seperti tahun-tahun biasanya. Ulang tahun TNI ke-71 kali ini tetap dirayakan dengan sederhana, dan Presiden Joko Widodo ini hadir di Lanut Ranai di Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bersama dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, kemudian juga ada Ibu Negara, ada Menko Polhukam, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet maksud kami, kemudian ada Menteri Luar Negeri dan juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain menghadiri latihan Angkasa Yuda, Presiden Joko Widodo ini tadi juga sempat meninjau sendiri pesawat Sukhoi 2730, dan sebelumnya Presiden juga sempat disematkan wing penerbang kelas 1 oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Ini merupakan tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Meninjau sendiri pesawat Sukhoi, tadi Presiden sempat berada di kokpit Sukhoi dan melihat bagaimana kondisi Sukhoi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara ini. Adapun latihan Angkasa Yuda yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan latihan puncak TNI Angkatan Udara yang merupakan latihan akumulasi dari semua latihan yang telah dilaksanakan oleh satuan-satuan TNI Angkatan Udara, mulai dari tingkat perorangan, kemudian juga satuan hingga komando utama. Tak kurang ada 50 pesawat milik TNI AU yang dikerahkan dalam latihan kali ini, diantaranya ada Sukhoi, ada T-50 kemudian ada pesawat Hawk, pesawat Super Tucano yang dari tahun 2012, kemudian ada pesawat pengintai nirawak, juga ada pesawat F-16. Berbagai simulasi ini dilakukan di udara maupun juga di laut Pulau Natuna ini. Ini seperti yang bisa Anda lihat, parade penerjun payung sedang berlangsung. Dari Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rosalina Asmaratika, Coy Adi Nugroho, Metro TV. Presiden Joko Widodo menyaksikan latihan tempur Angkasa Yuda di Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di pulau terluar Indonesia setelah klaim Tiongkok bahwa perairan lepas Natuna adalah bagian dari perairan tradisional mereka. Selain menyaksikan latihan tempur, Presiden Joko Widodo juga meresmikan penambahan fasilitas pangkalan militer di Natuna. Untuk itu, runway pangkalan udara Ranai diperpanjang hingga pesawat tempur dan perlengkapannya. Selain Jokowi juga meresmikan penambahan fasilitas pangkalan militer di Natuna. Untuk itu, runway pangkalan udara Ranai diperpanjang hingga pesawat tempur dan perlengkapannya dapat disiagakan. Secara militer, pemerintah memang punya rencana memperkuat kedaulatan di Natuna. Tapi di sisi lain, pengoptimalan kegiatan ekonomi di zona ekonomi eksklusif juga harus dikejar. Aktivitas ini bukan bentuk militerisasi yang mengancam negara tetangga, namun penyikapan pemerintah kita terhadap ancaman Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif kita. Presiden juga meresmikan gudang pendingin ikan, sehingga akan semakin banyak nelayan Indonesia yang beraktivitas di Natuna. Indonesia sebenarnya bukan merupakan pihak yang terlibat dalam sengketa kepulauan di Laut Tiongkok Selatan. Kapal-kapal nelayan Tiongkok kerap ditangkap aparat Indonesia karena masuk ke wilayah Natuna. Tiongkok mengklaim hampir seluruh kawasan kepulauan di laut ini. Untuk itulah banyaknya aktivitas di wilayah ini dapat menunjukkan eksistensi wilayah NKRI di mata internasional. Presiden Joko Widodo melihat latihan Angkasa Yuda di Natuna, Kepulauan Riau. Selain itu, Jokowi juga akan meresmikan gudang pendingin di pulau terluar Indonesia itu. Jokowi bersama Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, dan
Seskap Pramono Anung menyaksikan manuver udara Angkasa Yuda 2016. Jokowi juga mendapatkan pemaparan mengenai peralatan tempur yang dimiliki TNI. Acara ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-71 TNI sekaligus menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Jokowi juga meresmikan terminal Bandar Udara Ranai. Selanjutnya, Presiden dan rombongan menuju ke Selat Lampa guna melakukan peninjauan pembangunan cold storage, sentra kelautan, dan perikanan terpadu. Rombongan akan melanjutkan agenda dengan meninjau dermaga apung serta dermaga beaching TNI Angkatan Laut. Perumahan Zeni Tempur dan Marinir menjadi lokasi peninjauan terakhir yang akan dikunjungi oleh Jokowi sebelum kembali ke Jakarta. Wilayah Natuna kerap memicu konflik antar negara. Indonesia sendiri kerap menangkap kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna. TNI Angkatan Laut sebelumnya melakukan penangkapan kapal Han Tan Chow yang memicu ketegangan Indonesia-Tiongkok. Beberapa waktu yang lalu penangkapan kapal ikan Tiongkok beserta awaknya di perairan Natuna memicu protes Tiongkok. Upaya TNI dalam penegakan hukum itu telah menunjukkan Indonesia merupakan negara berdaulat yang menaati aturan hukum internasional. Seluruh kapal asing di perairan Indonesia yang memiliki motif ekonomi harus mendapatkan izin dari Indonesia. Jika melanggar teritorial, maka harus dilakukan tindakan tegas berupa penangkapan. Natuna sendiri menganggap Natuna menjadi bagian wilayahnya karena merupakan jalur pelayaran tradisional nelayan negara itu. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kunjungan kerja kali ini terasa istimewa karena Jokowi hadir didamping oleh seluruh matra militer Indonesia. Jokowi juga meresmikan fasilitas baru lapangan udara Ranai sebagai langkah membangun kekuatan militer di Kabupaten Natuna. Bersama dengan itu, TNI juga menggelar latihan militer Angkasa Yuda di kawasan Natuna. Peningkatan kehadiran militer Indonesia di Natuna juga diikuti dengan peningkatan infrastruktur penunjang perekonomian seperti pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk meningkatkan hasil perikanan tangkap Natuna. Banyaknya illegal fishing serta klaim Tiongkok atas Natuna mendorong pemerintah mempercepat kehadiran Indonesia di sana. Selain itu, Natuna juga menyimpan potensi cadangan minyak dan gas yang sangat besar yang sangat bermanfaat bagi pembangunan. Dan Pramtan Talk kali ini akan membahas sejauh mana pentingnya kehadiran militer Indonesia di Natuna. Mampukah pemerintah membangun militer dan perekonomian Natuna bersamaan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di studio. Sudah ada Maijen Purnawirawan Supyadin AS, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem. Pak Supyadin, selamat sore. Selamat sore, Mas. Dan juga sudah ada pengamat militer Ibu Koni Rahakundidi. Bu Koni, selamat sore. Selamat sore. Baik, kita akan langsung memulai pembicaraan kita mengenai Kepulauan Natuna. Bu Koni, saya pertama ke Bu Koni dulu. Selama 15 tahun terakhir, Presiden selalu menjadi inspektur upacara dalam HUT TNI. Tapi kemudian pada tahun ini tidak menjadi inspektur dalam Mabes TNI, tapi kemudian Presiden Jokowi hadir dalam peringatan HUT TNI di Natuna, Bu. Apakah dari sudut pandang pengamat militer ini ada maknanya, Bu? Kalau saya rasa kalau peringatan itu menjadi sederhana dan lebih kepada internal TNI, itu adalah kebijakan Panglima TNI yang memang mungkin dalam statementnya terakhir ini kan menunjukkan keprihatinan besar lah terhadap perkembangan militer. Tapi kalau hari ini kemudian diikuti oleh Pak Jokowi ada di Natuna, selang sehari setelah HUT TNI dan pada saat kita gelar Angkasa Yuda, saya pikir itulah kenapa juga kaitannya Panglima kemudian tidak usah gegap gempita atau Natuna bisa dianggap dari bagian dari itu. Tapi pemilihan Natuna sebagai sebuah tempat yang beberapa waktu ini kan memang jadi perbincangan, Bu, ya, ada banyak sengketa di situ. Ini tidakkah kemudian bisa menunjukkan bahwa Indonesia memang betul-betul menganggap serius Natuna itu suatu kawasan yang betul-betul strategis?
Kalau saya sih ekspektasinya begini, dari judul ini saya agak kaget ya, Natuna milik kita, seolah-olah Natuna tuh ada yang klaim. Karena nggak pernah ada yang klaim Natuna punya siapa-siapa, memang punya Indonesia so far gitu. Nah, tapi kalau kekhawatiran ini ditanggapi dengan rising tense di Laut Cina Selatan, saya kira bisa-bisa saja. Tapi mungkin jangan juga overreacted. Karena menurut saya kalau bukan saja Natuna yang harusnya kita pikirkan, tetapi bagaimana juga daerah-daerah lain perbatasan kita. Karena kan kalau kita mau jujur, banyak sekali PR perbatasan kita yang belum selesai dan masih bermasalah. Misalnya saja juga kita dengan Australia, dengan lain-lain gitu kan, banyak hal yang masih kita mesti bereskan. Tapi kalau Natuna ini dianggap adalah satu boiling point karena Cina, ini yang saya pikir harus hati-hati. Pertama begini, kalau dianggap kehadiran Cina di sekitar Natuna itu sebagai sebuah ancaman, kayaknya kita selama ini tidur aja deh. Dia nggak pernah menutupi bahwa jauh hari dia sudah bilang di 2030 pembangunan kekuatan Navy dia itu akan ada di Greenwater Navy. Artinya memang dia akan deploy angkatan lautnya sampai ke pertengahan Indonesia. Nah, di 2050 dia akan membangun Blue Water Navy. Itu artinya mereka tuh sudah siap gelar di Indian Ocean. Indonesia dengan pivot positionnya itu yang menjadi jantung maritim Asia pastilah dilewati oleh Cina. Tapi jadi jangan sampai ini juga menurut saya ada anggapan yang terlalu overreacted seolah-olah kekuatan Navy Cina itu mau attack something gitu loh. Enggak. Dan saya melihat harus ada perbedaan approach kita terhadap Natuna case dan terhadap Laut Cina Selatan. Karena menurut saya kita jangan sampai terdrive kepentingan negara lain sebenarnya yang menggunakan kita untuk attack China. Tapi bukankah kita harus bersiap-siap ya kalau melihat tingkah laku dari pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di wilayah Natuna tersebut, mungkin di Laut Cina Selatan ya, paling tidak kan itu sangat dekat sekali dengan Natuna. Bukankah itu sudah menjadi urgensi untuk kemudian kalau pelanggaran laut ya, tadi sudah betul bahwa kemudian diikuti oleh pembangunan sentra-sentra ikan. Jadi begini, jangan sampai fisherman itu dilawan oleh militer. Karena secara hukum internasional kita kalah dong. Salah maksudnya. Jadi begini, kita coba contoh Laut Cina Timur. Saat Senkaku Dyoyuta terjadi, maka Presiden Ma itu memerintahkan divisi kapal nelayan yang kemudian kita harus bikin yang sama. Tetapi untuk Natuna dalam case militernya, memang kita harus memperkuat. Tetapi sebenarnya bukan competing power. Tapi memang sudah waktunya Indonesia itu modernizing the power. Kalau saya sih melihatnya momentumnya baiknya itu adalah kemudian Indonesia sadar nih ternyata kekuatan militer kita itu diperlukan. Tetapi yang mau saya coba jaga dari kapan saya bilang jangan dianggap Cina itu mau attack kita secara militer. Karena itu memang jangka panjang dia sudah bikin. Pertanyaannya sekarang kita balik. Saat presiden kita ini, Presiden Jokowi, yang menurut saya sangat penting sekali begitu beliau menyatakan Indonesia adalah visi poros maritim dunianya, itu yang sebenarnya harus disikapi oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri untuk bagaimana mengartikulasikan itu dalam bentuk pertahanan dan kebijakan politik luar negeri. Karena menurut saya sekarang itu Presiden mau poros maritim dunia, tapi terus nggak ada yang menunjukkan bahwa militarily this is us gitu. Apakah kita membangun Greenwater Navy? Di mana kita membangun Greenwater Navy? Apakah kemudian Greenwater Navy kita adalah perairan ASEAN? Karena kita punya political security daripada ASEAN juga. Kalau saya pribadi, saya merasa Greenwater Navy kita itu harus dibangun di ASEAN. Sampai ke ASEAN dan Blue Water Navy kita di 2 samudera. Baik, saya ke Komisi 1, Pak Supyadin, menurut Anda bagaimana? Ya, jadi begini ya. Latihan ini latihan itu punya tujuan, bisa tujuan secara taktis, kurang lebih, secara strategis. Secara taktis sebenarnya latihan yang dilaksanakan oleh Angkasa Yuda ini untuk melatih protap-protap yang selama ini sudah punya. Nah sekarang dilatihkan itu protap itu dalam bentuk sebuah latihan. Ibaratkan itu seperti ya katakan perang kecil-kecilan begitu ya, dengan suatu internal kan begitu, dilatih bagaimana koordinasi antara komunikasi laut dengan udara kan begitu, itu semua dilatih. Walaupun ini konteksnya Angkasa Yuda, tapi di bawah juga ada angkatan laut. Kegiatan di Natuna biasa saja, tidak ada yang luar biasa dari situ? Tidak ada. Yang kedua, ini kan dari program anggaran TNI salah satunya adalah pembangunan pangkalan. Pangkalan TNI AU dan pangkalan TNI AL. Nah di sana itu kan kita punya landas pacu. Itu belum cukup panjangnya, maka harus diperpanjang. Nah ini sekaligus menguji kesiapan pesawat kita, pilot-pilot kita kan untuk
latihan di sana. Dan pesawat itu kalau terbang tidak bisa sendirian. Minimal yang namanya terbang taktis itu 3 pesawat. Tidak boleh 2 pesawat. 3 pesawat yang harus. Itu namanya terbang taktis. Nah, dia diuji. Diuji semua protap. Nah, dalam jangka yang strategis, sasaran strategis, ini menguji kesiapsiagaan operasional. Ya, kesiapsiagaan operasional Angkatan Udara untuk sewaktu-waktu dihadapkan pada hakikat ancaman terhadap kedaulatan negara. Jadi tidak ada yang aneh di situ. Jadi bukan semata-mata karena seperti Bu Koni bilang, wah ini kan selama ini Cina seperti mengancam. Tidak, menurut saya ini menguji. Ini kan nanti pindah lagi dari Natuna, nanti pindah lagi ke Kalimantan Utara, nanti pindah lagi ke Papua. Semua harus diuji. Oke, baik. Ya, gitu. Pak Supir dan juga Bu Koni, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetap sama kami di Prime Time Talk.